Ya, shalom. Shalom. Ya, saya sangat bersyukur dan bersuka cita sekali. Saya datang ke Korea Rabu lalu dan kontak sama Ko Dedi bilang, oh kok saya tahun ini ke Korea lagi nih gitu. Karena seperti yang Ko Dedi bilang, saya 2 tahun lalu pulang, tahun lalu juga datang. Cuman karena sibuk saya belum sempat kunjungan ke sini, jadi sebelum saya datang saya kontak lagi dan bilang, oh kok saya datang nih, saya mau lihat, saya mau kunjungi gereja kita karena saya percaya dan saya terus berdoa untuk gereja BIC di tempat ini, berdoa untuk kita semua orang-orang Kristen, khususnya orang-orang Indonesia dimanapun kita berada, untuk kita bisa terus bertumbuh di dalam Tuhan. Hari ini hari Paskah ya, harusnya kita bersuka cita, amin. Ada sukacita? Amin. Coba bilang sama kanan kirinya, Yesus bangkit, ayo bangkit. Yesus bangkit, ayo bangkit. Ya, jadi Yesus sudah bangkit, Yesus sudah menang. Kita juga sudah bangkit, kita juga menang, amin. Ada sukacita, ada harapan yang harus kita rayakan pada hari ini. Selama 1 minggu ini kita udah rayakan Kamis Putih, ya ada Jumat Agung, ya Sabtu katanya ada ya Sabtu tenang, ada gereja yang tetap tenang, dan hari ini kita mau bersuka cita atas kebangkitan Tuhan Yesus. Kita mau sama-sama buka firman Tuhan dari kitab 1 Petrus. 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Ya, kita baca dari 1 Petrus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat. Karena cuma 2 ayat, kita mau baca sama-sama ya. Kita baca di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Amin. Ya, biasanya kita kalau hari Paskah kita selalu bilang, oh banyak yang bilang juga orang Kristen, Happy Easter gitu ya. Ada juga yang bilang, oh Happy Passover, atau yang bilang, oh Selamat Paskah. Tapi untuk orang Kristen, teman-teman, sebenarnya yang lebih cocok itu apa? Happy Easter atau Happy Passover? Kira-kira? Wah, benar ya, Passover. Kenapa? Karena Happy Easter itu sebenarnya dikatakan untuk kebangkitan ratu ya, bukan ratu sih, dewi. Ya, Dewi Ishtar namanya. Jadi di Mesopotamia ada dewi yang seperti Tuhan dia seperti dewi Tuhannya perempuan gitu. Dia juga mati terus bangkit. Jadi mereka katakan itu Happy Easter. Tapi kalau kita ngomongnya Happy Passover. Itu kenapa teman-teman? Ini kejadian kalau di Perjanjian Lama ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Jadi ada persembahan anak domba ya. Kalau ditaruh darahnya di pintu akan dilewati. Maka anak-anak orang Mesir yang pertama laki-laki mati, anak orang Israel tidak mati. Kenapa? Dilewati. Jadi ada kebangkitan, ada perlewatan, ada kemenangan. Itulah Passover. Dan sekarang dilambangkan dengan darah Yesus Kristus. Melalui darah Yesus kita diselamatkan. Karena itu kita sebagai orang Kristen kita harus lebih cocok bilang Selamat Paskah kalau bahasa Indonesianya, atau enggak Happy Passover. Gitu. Jadi itulah sejarah ya, dari zaman Perjanjian Lama sudah dikatakan, sudah dinubuatkan bahwa akan ada anak Allah yang mati, lahir untuk menyelamatkan kita semua. Kalau kita lihat di 1 Petrus, kenapa saya pilih 1 Petrus? Teman-teman, 1 Petrus ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Petrus. Kita tahu ya, Rasul Petrus salah satu dari 12 murid Yesus. Jadi ini diberikan untuk orang percaya pendatang di Asia. Jadi waktu itu orang-orang pendatang ini percaya kepada Kristus, tapi mereka mengalami penganiayaan. Jadi Petrus datang untuk menguatkan iman mereka. Mau kasih tahu, harus tetap kuat. Kenapa? Karena Yesus telah bangkit. Kamu juga akan bangkit, ada harapan di dalam hidupmu. Jadi Petrus mau ingatkan kepada mereka. Nah, teman-teman, siapa Petrus? Apakah Petrus udah sebegitu berimannya
dari awal dia percaya kepada Kristus? Enggak ya. Kita tahu ya, Petrus itu siapa? Dulunya penjala ya, penjala ikan ya. Jadi dia salah satu murid Yesus. Dia selalu nempel waktu Tuhan Yesus bilang, "Oh Petrus, nanti kamu menyangkal aku." Dia bilang, "Pak, enggak Tuhan. Walaupun orang sangkal engkau, aku enggak bakal." Tapi apa yang terjadi teman-teman? Dia sangkal Yesus. Waktu Yesus di Getsemani, waktu ditangkap, dia menghalang-halangi Yesus. Dalam proses penyaliban Kristus pun dia menghalang-halangi. Bukan orang yang begitu baik, bukan begitu hebat sebenarnya. Dan kalau kita lihat pada masa kematian Yesus, ketika Yesus mati, siapa yang duluan ke kubur? Ada Maria ya. Pas mereka ke kubur, Yesusnya gak ada. Ketemunya malaikat, oh ini apa? Padahal mereka itu sebenarnya mau kasih wangi-wangian, itu menurut tradisi Yahudi. Tapi akhirnya karena lihat malaikat, mereka pergi. Lari ke murid-murid bilang, oh mayat Yesus hilang. Yang lainnya bilang apa? Ini kita kalau bisa baca ada di Lukas 24. Nanti di rumah coba buka Alkitabnya Lukas 24. Kemudian datang si Petrus sampai masuk ke dalam kubur. Dia lihat gak ada siapa-siapa. Apakah waktu itu Petrus percaya teman-teman? Kira-kira percaya apa enggak? Enggak percaya. Coba ayo kita baca. Lukas 24 ayat 12 sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sungguh pun demikian Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi? Dia ngikut Yesus 3 tahun. Melihat mujizat Yesus. Siapa yang jalan di atas air? Petrus. Dia mengalami mujizat Yesus. Dia dengar Yesus sudah bilang dalam setiap pengajarannya. Tapi dia gak percaya. Dia udah masuk ke kubur pun dia lihat. Dalam hatinya dia ragu-ragu. Belum percaya teman-teman. Sampai akhirnya ada murid yang perjalanan ke Emmaus. Yesus jalan sama murid-murid, dia ngomong pun orang itu tahu gak itu Yesus? Gak tahu. Masih belum percaya. Kemudian akhirnya dibukakan matanya oleh Tuhan ketika mereka melakukan perjamuan, makan ya. Dan murid ini datang lagi kemana? Ke murid-murid Yesus sisanya yang lain. Waktu itu mereka ngumpet di Yerusalem. Kenapa ngumpet? Takut diserang karena mereka muridnya Yesus, masih ngumpet, masih gak percaya, masih takut. Mereka ngumpet. Kemudian 2 murid ini bilang, tadi kami ketemu Yesus di jalan. Percaya gak mereka? Gak percaya. Masih belum percaya. Ya, masih belum percaya. Sampai akhirnya Yesus datang, Yesus ngomong lagi. Dan dia tunjukkan tangannya. Jadi bukan Thomas aja yang ditunjukkan sama Petrus, sama Tuhan Yesus. Murid-murid yang lain juga. Percaya gak Petrus? Enggak. Kalau kita lihat ya, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Kemudian apa akan tetapi ia berkata kepada mereka, mengapa kamu terkejut? Ini Yesus yang ngomong ya. Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Masih ragu-ragu. Udah dikasih tunjuk, udah ini lihatlah, coba jamah, masih ragu-ragu. Murid yang hidup berjalan melihat dengan mata kepalanya sendiri pun masih ragu-ragu atas kebangkitan Kristus. Jadi kapan mereka percaya? Akhirnya Tuhan sendiri, Yesus sendiri yang membukakan pikiran mereka, barulah mereka percaya. Habis mereka makan ikan ya, itu ikan itu simbol iktus. Ya jadi orang Kristen pada masa dulu ketika mereka belum berani, belum bisa menyatakan siapa diri mereka. Ketika mereka ketemu sesama orang Kristen, mereka kasih tanda ikan. Ya, inilah simbol kalau kita pengikut Kristus. Ini terjadi setelah kejadian itu. Baru waktu itulah Petrus percaya kebangkitan Kristus. Teman-teman tadi kita lihat ya sama-sama
video sebelum ibadah dimulai. Ada banyak orang yang bertanya tentang kebangkitan Kristus. Yesus mati, ya. Tapi apa benar Yesus bangkit? Buktinya mana? Petrus saja yang 3 tahun bersama, belajar, melihat mujizatnya dengan mata kepalanya sendiri, mengalami pun masih ragu. Jadi saya pikir wajar kita kadang-kadang ragu. Bener gak ya? Makanya apa sih yang kita perlukan untuk kita bisa sepenuhnya percaya? Pertemuan dengan Kristus. Amin. Secara pribadi kita harus bertemu dengan Kristus. Tuhan sendirilah yang menyatakan kepada kita. Teman-teman, walaupun kita bilang, oh saya mau kenal Tuhan kak. Kok saya mau kenal Tuhan? Teman-teman, Yesus yang duluan datang sama kita. Dari zaman perjanjian lama, perjanjian baru sampai sekarang, sampai turunnya Roh Kudus. Siapa yang duluan datang? Tuhan. Tuhan yang dulu datang menghampiri kita. Jadi bukan karena kita mau, bukan karena kekuatan, kehebatan kita. Tapi karena Tuhan, karena Roh Kudus itu sendiri. Kalau teman-teman pengen kenal Tuhan, teman-teman, keinginan itu pun datang dari Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan hati itu kepada kita untuk kita mau mengenal Tuhan. Di Inggris menunjukkan kalau 1 dari 4 orang Kristen mengaku tidak percaya kepada kebangkitan Kristus. Teman-teman, mungkin di Indonesia juga ada banyak anak-anak muda, ada banyak orang Kristen yang masih ragu. Dia ke gereja, dia Paskah, dia datang, dia beribadah. Tapi tidak sepenuhnya percaya atas kebangkitan Kristus. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah teman-teman benar-benar percaya total bahwa Kristus telah bangkit? Saya pilih ayat ini kenapa? Karena waktu itu tadi saya bilang ya, orang-orang di sana mengalami banyak penganiayaan. Teman-teman, di Indonesia sekarang kita nggak bilang kita dianiaya sedianiaya gimana ya jadi orang Kristen, bener nggak? Tapi ada penganiayaan-penganiayaan yang lain. Secara emosional ya. Kalau kita percaya Tuhan terlalu tradisional, mereka bilang, zaman sekarang dengan dasar kemanusiaan, dengan dasar apa? Toleransi. Teman saya nggak bilang toleransi itu jahat ya, nggak. Kita harus toleransi. Sekarang Indonesia moderasi beragama, kita harus moderasi beragama. Moderasi itu artinya jalan tengah teman-teman. Kita harus cari jalan tengahnya untuk kita bisa saling toleransi. Toleransi bagus. Tapi banyak anak-anak muda zaman sekarang, jadinya mikirnya apa? Sama aja lah. Tuhanlah itu yang tahu. Kalau baik bisa aja masuk surga. Jadi inti kekristenan kita berkurang. Toleransi bagus, kita harus toleransi. Karena Tuhan ajari toleransi, ajari kasih. Tapi ketika kita bilang, oh semua agama sama, yang penting dia baik lah. Dia baik, oke, nggak jadi masalah. Kita juga harus hidup baik. Tapi teman-teman, kita harus juga sepenuhnya percaya bahwa Yesuslah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Kebenaran ini kita nggak boleh goyah. Nggak apa-apa mereka nggak percaya, nggak masalah. Tapi kita, iman kita nggak boleh goyah. Bahwa saya telah diselamatkan. Bahwa saya telah hidup menjadi manusia yang baru. Oh, tapi kak, kayaknya saya masih belum. Masih kadang-kadang bohong, kadang-kadang gak persembahan, kadang-kadang masih nakal. Teman-teman, kekristenan itu bukan karena perbuatan baik. Kita diselamatkan, kita menjadi anak Allah itu karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena kita baik, bukan karena kita pintar, bukan karena kita tidak pernah berdosa. Saya yakin
Kalau begini agak aneh ya. Semua kita berdosa mau bilang gitu. Saya berdosa asli, nggak usah menghakimi orang ya. Saya sendiri teman-teman. Saya seorang pendeta ya. Tapi saya masih jatuh ke dalam dosa. Mau itu dosa pikiran. Mau itu dosa menghakimi orang di dalam hati saya. Orang nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Kalau lihat saya secara pribadi layak nggak masuk surga? Enggak. Saya belajar Alkitab bertahun-tahun, ya S1 5 tahun, S2 2 tahun, S3 5 tahun, 12 tahun belajar Alkitab. Enggak termaksud pelayanan, tapi saya enggak suci teman-teman. Yang menyucikan saya itu Yesus, darah Kristus. Jadi kebenaran ini kita enggak boleh lupa. Pikiran-pikiran yang lain boleh. Ada banyak ya teologi ya bebas. Boleh kita tahu. Tapi inti kekristenan kita gak boleh goyah. Kita diselamatkan karena kasih karunia Tuhan. Kita bebas dari dosa. Kuasa dosa tak berkuasa lagi atas kita. Teman-teman, jelas sekali dikatakan ya di ayat ini. Terpujilah Allah dan Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kebangkitan Kristus menyatakan rahmat-Nya Tuhan. Kelahiran Kristus, kematiannya, kebangkitannya, ini menunjukkan betapa besarnya kasih dan rahmat Tuhan dalam hidup kita. Teman-teman, Tuhan ngasih sepenuhnya dirinya. Kalau kita di gereja dibilang apa? Setiap bulan ada apa? Perpuluhan ya. 10% dari penghasilan. Dari uang jajan. Teman-teman, saya dulu ya sekarang juga kasih perpuluhan sih. Tapi ada satu momen teman-teman, ketika dulu waktu saya masih uangnya dikit, ngasih 10% itu nggak apa-apa, masih agak kecil gitu rupanya. Gitu udah makin tahu dunia gitu ya, makin dapat yang banyak didapat ngasih 10%-nya itu kayaknya sayang. Saya pernah kepikiran, walaupun aksinya tetap kasih, tapi saya sempat mikir, kan nggak ada yang tahu ya. Kok banyak banget ya? Lain perpuluhan, lain persembahan ucapan syukur, lain persembahan misi. Ini lama-lama bisa setengah ini. Saya sempat berpikir seperti itu. Tapi Tuhan kasih semuanya untuk kita teman-teman. Bahkan dirinya sendiri. Sepenuhnya. 100%. Dan sebenarnya apa yang kita dapat itu 100% dari Tuhan. Tapi kita cuma kasih 1/10-nya aja. Ini misalnya perpuluhan ya, ini contoh yang gampang ya. Kita mikir. Padahal Tuhan udah kasih semuanya. 100% rahmat yang luar biasa. Pas diminta pelayanan, pulang kampus capek. Ya, Tuhan kasih kita 24 jam sehari. Tapi kita mau kasih Tuhan untuk ibadah seminggu sekali aja. Kadang-kadang hujan, lagi banyak salju. Kemarin pulangnya capek. Minggu depan aja lah, online. Teman-teman, online itu gak masalah ya. Tapi kalau kita bisa datang, kenapa kita harus online? Karena kita males misalnya. Padahal Tuhan udah kasih kita semuanya. Rahmat Tuhan, kasih Tuhan 100% buat kita. Tapi seberapa banyak kita kasih untuk Tuhan? Kebangkitan Kristus itu menunjukkan kasih Tuhan, rahmat Tuhan yang besar untuk kita. Bukan karena kebaikan kita, bukan berarti Tuhan minta balik ya, enggak. Tapi itu menunjukkan betapa besarnya kasih sayang Tuhan kepada kita. Apalagi kebangkitan Tuhan melahirkan kita kembali.
Kebangkitan Kristus menunjukkan kita dilahirkan kembali menjadi manusia baru. Galatia bilang, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging ada hidup melalui anak Allah. Teman-teman, saya Esther bukan Esther yang dulu yang teman-teman saya kenal waktu saya SMA atau SMP. Kalau saya bertemu dengan Tuhan, gak mungkin saya jadi orang yang sama. Kalau teman-teman benar-benar bertemu dengan Tuhan, percaya kepada Kristus, gak mungkin teman-teman sama dengan teman-teman yang dulu. Kita adalah manusia yang baru, ini identitas kita. Kita gak boleh lupa. Ada Roh Kudus di dalam hati kita, ada Tuhan yang memimpin kita. Kita bukanlah diri kita sendiri lagi. Tuhan yang memimpin kita. Teman-teman, kalau kita ya ada seorang anak nih contohnya. Diambil, diadopsi. Oh, saya orang Batak gini aja deh. Dulu dia marganya Simanjuntak ya. Waktu masih bayi lahir Simanjuntak nih ceritanya. Ada yang marga Simanjuntak? Gak ada ya? Oh ada. Jadi diangkat sama orang lain. Marga Tampu Bolon misalnya ya. Saya Tampu Bolon kan diangkat. Dia bisa hidup lagi gak jadi si Simanjuntak yang ini waktu dia bayi? Enggak. Dia jadi keluarga Tampu Bolon. Gak mungkin dia bisa balik lagi. Sama dengan kita. Kita dulu ada di dalam kegelapan. Setelah kita menjadi anak Allah, kita dilahirkan kembali. Kita gak mungkin sama dan gak boleh sama. Seperti kita yang dulu. Teman-teman saya pernah dengar cerita. Gereja saya ada di daerah Bokchong, ya Songnam sini. Jadi di gereja saya itu kami punya sekolah untuk orang-orang Korea Utara. Untuk SD-nya nggak ada kayaknya, SMP, SMA. Jadi ada salah satu murid, tapi orang Korea Utara ini banyak sekali luka-luka yang mereka alami ya. Jadi sebelum mereka pindah ke Korea Selatan, mereka juga ada di China. Waktu itu mereka juga mengalami banyak hal-hal yang tidak baik. Jadi mereka banyak yang tertekan, banyak yang sakit. Dan ada satu orang, dia gak kuat teman-teman tinggal di sini. Dia mau balik lagi ke Korea Utara. Kenapa? Karena dia gak kuat katanya, gak bisa menyesuaikan diri. Dia merasa di sini tertekan batinnya. Kalau di sana tertekan yang lain ya. Di sini keluarga nggak ada, yang dikenal nggak ada, dengan berbagai traumanya. Sama seperti bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir, dulu minta keluar. Gitu keluar mereka minta balik. Kadang-kadang kita seperti itu. Iya nggak? Oh saya mau kenal Tuhan lebih dalam, Pak. Keluar. Terus tiba-tiba manusia lama kita seolah-olah menarik ya. Enakan inilah dulu, ayo minum lagi enak, mau hidup seperti yang dulu lagi. Kita gak boleh, kita gak bisa, karena kita udah beda. Kita manusia yang baru. Apakah kita bisa menang? Gak bisa. Roh Kudus, Tuhan Yesus yang memampukan kita. Jadi kalau kita mau ditarik lagi ke kehidupan yang lama, apa yang harus kita kerjakan? Kita datang kepada Tuhan. Ngomong, oh Roh Kudus Tuhan, aku pengen lagi ini. Tolong Tuhan. Minta pertolongan Tuhan. Roh Kudus tolong aku. Karena kita gak bisa dengan kekuatan kita. Teman-teman, dosa telah dikalahkan. Amin. Gak ada satupun dosa yang bisa mengikat kita. Apapun jenisnya. Kita harus percaya. Itu yang firman Tuhan katakan. Memang ada buktinya teman-teman. Saya mungkin pernah cerita ya. Ada salah satu pemuda kami. Dia laki-laki ya. Jadi dosa laki-laki yang sering gampang jatuh apa?
Kita 19 tahun ke atas ya. Jadi dia suka nonton yang blue gitu ya, yang begitu-begitulah ya. Nanti dia pagi-pagi Sebyok Kido ya, doa pagi, oh nangis, oh cuyo, tolong Tuhan gitu. Kemudian gak berapa lama jatuh lagi. Akhirnya dia mikir, oh ini kayaknya gak benar. Dia jual laptopnya. Kalau gak ada laptop mungkin gak nonton katanya. Kemudian ada apa? HP ya. Dia nonton lagi gak berapa lama di HP. Terus, ini gak benar. HP-nya dijual lagi. Ini sebagai manusia dia berusaha ya. Bagus dia berusaha. Tapi gak kuat berapa lama lagi dengan alasannya dia sendiri. Orang susah ngubungin, kan sekarang mesti kakao ya. Zaman sekarang pakai pesan udah susah lah. Dibeli lagi. Mau gak mau kerja juga. Kalau gak ada laptop. Susah kan? Dibeli lagi yang lebih bagus. Nonton lagi gak? Nonton. Berapa bulan kemudian nonton lagi. Susah untuk lepas. Apalagi laki-laki katanya ya. Ini tidak terlepas kemungkinan kepada perempuan mungkin saja. Tapi ini dia laki-laki. Sampai akhirnya apa yang terjadi teman-teman? Suatu hari di ibadah Jumat. Jadi ada ibadah Jumat ya. KKR Jumat. Pendeta kami berkhotbah demikian. Tuhan Yesus selalu ada bersama dengan kita 24 jam. Gak pernah sedetik pun Tuhan gak bersama dengan kita. Apa yang kita makan, apa yang kita lihat Tuhan lihat. Dia tiba-tiba kaget. Berarti waktu aku nonton itu, ya Tuhan Yesus, Roh Kudus juga ngelihat bareng-bareng aku dong. Pendeta kami bilang, coba Bapak Ibu pikirkan. Kalau ada gembala sidangnya datang waktu itu bisa nonton gak dia? Gak bisa nonton. Jangankan gembala sidang. Kalau ada orang tuanya datang nonton gak berani gak? Gak berani. Di bus berani gak nonton kayak gituan? Berani gak? Gak berani. Kenapa? Karena ada orang lain. Jadi sebenarnya ada kekuatan gak untuk menolak tidak melakukan dosa? Ada. Karena dosa itu udah gak ada kuasanya. Dosa itu kuasanya telah habis, telah mati di kayu salib. Apa yang buat dia tetap jatuh ke dalam dosa? Dia pikir dia sendiri, gak ada yang lihat. Teman-teman, gak pernah sedetik pun kita sendirian. Ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun. Dia tinggal di dalam hati kita. Firman Tuhan katakan apa? Aku ada di dalam kamu dan kamu ada di dalam aku. Bahkan nama Yesus pun Immanuel, Tuhan yang beserta kita. Jadi ketika kita merasa sendiri, apalagi di Korea udah pas awal-awal gak ada teman. Teman-teman kita gak pernah sendiri. Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Jadi dosa juga gak ada lagi kuasanya. Telah dikatakan Yesus di kayu salib. Kebangkitan Yesus melahirkan kita kembali. Menjadi manusia baru, menjadi anak Allah yang menang melawan dosa. Kita adalah umat Tuhan yang menang. Kemudian apalagi yang ketiga teman-teman yang dari ayat tadi itu. Kebangkitan Yesus berarti hidup kita penuh harapan. Amin. Teman-teman, hidup kita ini bukan hidup yang sia-sia. Hidup kita ini bukan ya udahlah, hidup aja lah. Ada pengharapan. Kebangkitan Kristus memberikan kita pengharapan. Ya, Aristoteles bilang seperti ini, hope is a waking dream. Harapan adalah mimpi yang terjaga. Apa maksudnya? Harapan itu membuat mimpi yang terjaga. Maksudnya membuat sesuatu itu menjadi nyata. Harapan itu memberikan kita kekuatan. Teman-teman, sekarang drama yang lagi in, ya, Dunmure Yowang. Ada yang nonton nggak?
Gak banyak penonton drakor ternyata ya. Mau mau cerita Nun Mureyowang, saya pikir karena lagi tren pada tahu. Jadi ada drama Korea namanya Nun Mureyowang ya. Jadi orang kaya ya, dia luar biasa, punya suami yang baik. Tapi suaminya ini menderita karena istrinya ini cebol samse, ya kan? Jadi orang yang sangat kaya, jadi dia kerja di bawah istrinya, sampai akhirnya dia mau cerai. Udah susah payah dia mau kasih surat cerai ya. Terus istrinya bilang, hidupku tinggal 3 bulan lagi. Dia kaget, dia umpetin surat cerainya gak jadi. Ada apa? 3 bulan. 3 bulan lagi nunggu, meninggal. Jadi dia gak perlu ngurus surat cerai. Karena kalau cerai nanti dia habis. Masa depannya habis, dihancurkan sama keluarga istrinya. Nanti cerita dramanya nonton sendiri ya. Seberapa mengerikannya dia kalau cerai sama istrinya ini. Tapi dia ada pengharapan 3 bulan. 3 bulan pendek lah katanya. Terus pas istrinya bilang, ini susah diobati. Makin seneng dia. 3 bulan. Ini pengharapan dia teman-teman. Jadi ya udah, jadi kamu mau makan apa, dia jadi baik. Nanti dia benar-benaran baik. Tapi awalnya enggak. Awalnya pengharapan itu aja, kalau udah 3 bulan itu harapannya. Ya udahlah gak apa-apa 3 bulan tersiksa habis itu meninggal, kan aku bebas. Kalau ada harapan, orang itu jadi semangat. Hidupnya baru ya. Kita kalau ada pengharapan ya, ini habis ini selesai. Kita rajin gak? Kita selesaikan gak? Pasti kita selesaikan. Tapi kalau kita gak tahu ujungnya apa, kita jadinya gimana? Uring-uringan gitu ya, gimana ya, aduh gak tahu. Tapi kalau kita tahu ujungnya, kita tahu batas waktunya, kita pasti semangat. Ya orang-orang yang suka pinjol atau yang lain-lain ya. Gak ada duit, kadang-kadang orang kerja gimana teman-teman? Seminggu lagi katanya, udah tahu kan tanggal gajian ya? Ya enggak? Jadi kalau udah deket-deket tanggal gajian ada pengharapan. Bentar lagi, gak apa-apa lah makan nasi aja dulu. Atau numpang, telepon temen yang lain, numpang makan di kos-kosan, nunggu tanggal datangnya duit. Semangat ya. Tapi kalau kita gak tahu kapan duit datang lagi, gimana? Pasti kita sedih, stres, uring-uringan. Teman-teman, orang Kristen itu hidupnya penuh pengharapan. Kebangkitan Kristus menjadi bukti pengharapan kita. Gak ada satupun orang Kristen yang hidupnya gak ada harapannya. Tuhan Yesus kasih kita pengharapan. Apalagi bukti kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus, Yesus memberikan kita bagian yang tidak pernah binasa. Teman-teman, kita udah punya rumah di sorga, amin. Kita penghuni kerajaan sorga, amin. Teman, ini sukacita loh. Teman-teman kalau punya rumah di Amerika seneng gak? Udah ada. Rumahnya Dedi Santoso kok udah ada rumah kok. Seneng gak kok? Seneng lah, rumah di Amerika aja seneng, itu udah berapa, iya gak? Teman-teman, rumah kita di kerajaan surga, gak ada kesedihan, gak ada kematian. Kita udah punya tempat di kerajaan surga. Ini anugerah berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita melalui kebangkitan Kristus. Kita sudah menang, kita punya keselamatan, kita punya kepastian. Teman-teman, kita punya kepastian di dalam Kristus. Yesus selalu ada bersama dengan kita. Kita bisa panggil Tuhan setiap saat. Kita bisa minta pertolongan Tuhan setiap saat. Bukan cuman kalau datang ke gereja ini. Kebangkitan Kristus memberikan kita kemenangan yang sejati. Memberikan kita kekuatan tanpa batas. Caranya kita cukup datang sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan.
bukan dengan kekuatan kita. Teman-teman, kita manusia yang terbatas. Kita harus akui itu. Seberapapun pintarnya kita, seberapa jagonya perencanaan kita, kalau Tuhan bilang enggak. Tapi seberapa lemahnya kita, kalau Tuhan bilang jadi. Teman-teman, saya bukan orang yang pintar, bukan orang yang hebat. Saya punya mimpi yang Tuhan kasih. Saya pernah cerita juga dulu, mungkin di sini saya pernah saksikan juga. Saya dikasih Tuhan panggilan untuk melayani Tuhan. Dan dengan anugerah Tuhan, saya bisa sampai kepada saya yang sekarang. Sekarang hebat? Enggak juga. Tapi teman-teman, mungkin enggak saya bisa sekolah sampai S3 dengan kekuatan saya? Enggak mungkin. Karena anugerah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Saya tahu seberapa kuatnya saya, seberapa cerdas tidak cerdasnya saya. Tapi kalau Tuhan mau pakai, Tuhan panggil, jadi. Saya alami itu. Dan saya percaya teman-teman juga di dalam hidup teman-teman pasti sering mengalami Tuhan. Kekuatan dan kemurahan Tuhan. Teman-teman, kemurahan dan kekuatan Tuhan itu gak terjadi sekali terus hilang. Mau gak cuma sekali doang di dalam hidup kita mengalami kemurahan Tuhan? Gak mau ya? Setiap hari, setiap detik kita bisa mengalami kekuatan kemurahan Tuhan. Kita punya Tuhan yang bisa kita minta, kita tanya setiap saat. Kebangkitan Kristus dengan kemurahan dan kasih-Nya menyelamatkan saya dan saudara, memberikan kita kehidupan yang berpengharapan, memberikan kita kehidupan yang punya kepastian, memberikan kita kehidupan yang bisa bebas dari ikatan kuasa dosa. Semua telah diselesaikan Yesus di kayu salib. Tuhan bilang selesai. Selesai. Saya dan saudara adalah orang-orang pemenang. Amin. Saya dan saudara adalah anak-anak Allah. Amin. Saya dan saudara adalah pembawa berkat dan orang-orang yang diberkati. Datang kepada Kristus. Mintalah pertolongan Roh Kudus. Maka Tuhan akan menyelesaikannya untuk kita semua. Saat ini kita mau datang ke dalam hadirat Tuhan. Coba kita renungkan, tanya sama diri kita sendiri. Benarkah saya percaya sepenuhnya atas kebangkitan dan kemenangan yang Kristus kerjakan di kayu salib? Sebelum kita masuk ke dalam doa kita mau sama-sama datang ke dalam hadirat-Nya dengan pujian. Karena salib Kau berikan hidup
mari kita buka suara